Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue Muhammad Firko. Jadi hari ini gue mau cerita tentang perjalanan pejuang jerawat. Karena kayak banyak yang nanya, kok muka lu sekarang bagusan, kok muka lu sekarang bersihan gitu. Jadi gue mau cerita kayak kok lu mukanya bisa begitu dan kok bisa jadi kayak gini. Tapi sebelum itu kita opening dulu, let's go. Oke, pertama-tama. Jadi, gue waktu zaman SMA itu muka tuh bersih ya. Ya namanya juga belum masa puber gitu. Kayaknya ya zaman gue jerawatan itu tuh kayak itulah masa puber gue gitu. Karena waktu SMA muka gue bener-bener bersih. Jerawat paling ya satu habis itu hilang, satu habis itu hilang. Nah setelah gue kuliah, kan gue kuliah tuh di Tangerang. Gue kuliah di Tangerang, ngekos di Gading Serpong. Dan gue ngekos di salah satu kosan yang waktu zaman gue masih maba, itu tuh kosan itu kayak baru gitu loh. Nah terus udah tuh kan ya, itu masih bagus, kosan masih bagus segala macem. Nah habis itu majulah ke ospek. Jadi di kampus gue tuh namanya OMB, orientasi mahasiswa baru. Nah pas lagi ngerjain OMB segala macem sampai begadang, sampai ngerjain tugas-tugasnya, muncullah jerawat lagi, terus muka gue kusem, terus berminyak. Bokap gue bilang katanya itu tuh ada masalah di airnya. Jadi kayak airnya di Gading, bukan Tangerang atau Gading Serpongnya ya, tapi kan itu kosan baru. Jadi karena kosan baru, jadi kayak airnya tuh kayak masih kurang bersih gitu kali ya. Wah gue jerawatan, gue nggak pede, tapi gue sempet aja foto-foto, gue selfie. Dulu tuh gue selfie itu definisi harus pakai filter dan bener-bener jangan sampai kelihatan jerawat. Tapi emang beberapa hari sempet ketika gue mandi, ketika gue cuci muka, itu tuh pas gue hidupin keran tuh kayak bener-bener di coklat. Habis coklat itu baru bersih. Soalnya ketika gue pulang ke Lampung, muka gue bersih lagi gitu loh. Itu pas pulang ke Lampung tuh karena lebaran atau karena lagi libur semester atau apapun itu, dan muka gue jadi bersih lagi. Terus pas balik ke sana kusam lagi gitu. Oke, pas di situ udah kan ya, intinya jadi bawa stres lah. Itu sengaja gue nggak pakai skincarean juga, karena gue emang sebelumnya nggak pernah pakai skincare. Nah di tahun 2019 kayaknya, di tahun 2019 muncullah beberapa jerawat lagi yang bisa dibilang bukan 1-2, tapi langsung kayak di sini, di jidat, di sini. Pokoknya full muka gua definisi jerawatnya kayak datangnya tuh kayak barengan. Sampai gua tuh susah cuci muka, sakit banget. Terus gua pakai baju kan kayak dari kepala gini kan, sakit banget. Karena itu kan timbul ya, jadi perih banget. Jadi kalau mandi juga andukan tuh kayak bener-bener pakai tisu, dan gue pusing di situ. Dan gue stres sih, kayak kok gue bisa kayak begitu? Apa mungkin karena puber ya? Jadi kayak masa puber gue kuliah sih, kayak biasanya orang-orang kan jerawat tuh SMP SMA. Tapi emang bener, gue tuh SMP SMA nggak pernah jerawatan, alhamdulillahnya. Tapi kenapa pas kuliah kok jerawatan gitu kan? Stres nih. Jadinya nyesel aja kenapa nggak pas SMP atau pas SMA gitu. Oke, pas udah muka gue jerawatan parah, gue ke klinik. Pokoknya gue dibawa sama tante gue ke klinik buat tindakan laser kayak langsung gitu. Nah, definisi muka gue sebelum itu masih bentol-bentol, dan habis itu hitam bolong setelah itu ya. Karena emang klinik tuh kan mahal. Biar lebih maksimal tuh harus 3 atau 4 kali. Lu bayangin aja 2,5 10 juta. Ya udah, habis itu kayak ya udah gue sekali aja, gue nggak mau lagi. Ternyata ya udah dikasih obat minum, terus gue dikasih segala macam salep dan lain-lainnya. Segala macam itu habis, gue nggak mau lanjut. Experience dari teman-teman gue aja. Kalau dari dokter tuh bagus banget, tapi ntar pas udah berhenti karena
nggak mau pakai lagi tapi tertumbuh lagi gitu. Jadi gue ya tergantung dari muka lu pada sih, tergantung dari muka kalian sih. Jadi gue nggak bisa ngejelekin juga. Ini gue first experience dari teman-teman gue aja yang pernah pakai dokter gitu. Pernah juga ke klinik sekali karena di sini ada jerawat definisi gede, dia gede banget kayak gini, nggak lebay, jangan lebay, segede gini, disuntik terus dipencet, dipecahin segala macem. Itu kemarin tuh sama nyokap gue sih, jadinya ya udah balik lagi dan nggak ada bekas gitu karena habis dipecahin, disuntik lagi, dikasih obat gitu di dalamnya gitu. Dan setelah di laser muka gue jadi hitam, tapi mukanya tuh kempes tapi jadi hitam, dan definisi muka gue bintik-bintik hitam. Terus setelah itu gue dari klinik, obat jerawat dari klinik habis, gue stop dan gue mencoba untuk memakai segala macam skincare yang sekarang lagi booming. Tapi abis berhenti obat jerawat dari dokter, gue nggak pakai apa-apa dulu seminggu. Jadi kayak cuma cuci muka doang. Dan cuci muka gue waktu itu Golden Viera, gue pernah coba pakai itu. Kan nggak mungkin secepat itu kan, gue pernah pakai itu. Gue nggak bilang jelek atau bagus, tapi pokoknya gue pernah. Terus gue pernah pakai obat jerawat dari The Body Shop yang kecil ini, yang kecil ada pokoknya lah. Dan gue juga pernah pakai teh, karena setelah gue baca di Google, kalau lu mau bagusin muka dan bagusin badan itu nggak cuma dari luar, tapi kayak lu juga minum minuman yang bagus gitu loh. Kayak misalkan gue nyari di Google tuh nemu kalau misalkan teh hijau atau teh yang segala macam yang non gula itu tuh bisa ngedetox badan lu, ngedetox muka lu. Jadi gue waktu itu beli teh hijau setiap hari sekali, tiap malam itu minum dalam kondisi panas dan gak usah pakai gula gitu. Jadi kayak itu tuh bisa ngedetox lu. Dan lu juga harus minum air putih yang bener-bener lebih dari yang biasanya. Kayak biasanya kalau nggak 2 liter atau 2 liter ya. Nah lu tuh harus lebih gitu loh. Jadi kayak sehari tuh lu harus lebih 3. Pokoknya bener-bener ngedetox lu, dan ntar air kencing lu jadi kayak ya lama-lama bersih gitu loh. Karena lu nggak cuma ngebersihin di luar, tapi lu juga harus ngebersihin di dalam biar dia nggak tumbuh lagi gitu. Sebenarnya itu gue dari telusurin Google aja sih. Gue nggak nanya ke dokter atau apa, ya gue coba-coba tapi nggak yang sampai fatal. Alhamdulillahnya gue cari di Google dan yang udah gue coba itu bener-bener lumayan gitu loh bekerja di muka gue. Terus gue pernah pakai lemon, dan ternyata lemon itu bener-bener bahaya banget di muka karena itu bahannya keras katanya. Jadi gue pernah aja sih 1-2 kali. Terus tapi alhamdulillahnya gak kenapa-napa. Terus gue pernah ngeliat di Google katanya pakai es batu, jadi dikompres pokoknya es batu, bener-bener es batu utuh tuh gue gini-giniin setiap malam. Tapi sekarang udah jarang. Habis itu wah bener-bener waktu 3 tahun tuh perjuangan gue untuk menahan malu dalam kondisi muka gue yang definisi jelek banget. Udah jelek, kusam, jerawatan, kumisan hitam, dekil. Masa kuliah gue bener-bener kenapa gitu kan. Ya udah gitulah, pokoknya masa lalu yang sudah berlalu, biarin aja. Ya jadi kenangan aja sih, gue dulu pernah muka sejelek itu. Emang gantung kan, cakep anjrit gue. Ya kan, cakep kan gue, parah ini sekarang muka gue udah definisi. Ya kalau dari kamera sih bagus ya, tapi sebenarnya tuh gue masih ada sih 1 jerawat. Ya nggak mungkin gak sih, nggak mungkin gak ada jerawat, pastinya ada 1 abis itu hilang gitu. Nggak kayak parah yang kayak dulu gitu. Masa gue jerawatan itu semua gue coba, masker, obat jerawat, salep, sheet mask yang segala macam gue coba. Tapi ada beberapa gue mencoba skincare yang menurut gue skincare itu oke dan cocok-cocokan juga. Dan gue mencoba untuk pakai skincare yang harganya bersahabat.
karena gue nggak mau yang mahal-mahal. Karena gue pernah beli yang mahal sekali. Tau gak sih ini True Cica yang warna merah. Gue tuh pernah pakai, tapi gue nggak cocok. Tapi temen gue bilang cocok. Ya itulah cocok-cocokan kalau skincare itu. Jadi gue setelah pakai itu, gue nggak mau pakai lagi. Dan alhamdulillahnya gue beli yang share injar. Jadi dia kecil segini. Jadi kayak kita tuh kayak beli cuma buat uji coba sebenarnya cocok apa enggak. Jadi kalian bisa cek di Shopee mau cari skincare apa, dan dia yang share injar, yang benar-benar yang kecil, yang cuma berapa mili, 5 atau yang cuma bisa sekali atau 2 kali pakai aja. Itu buat masa percobaan sebenarnya. Oke, setelah itu ada beberapa skincare produk yang cocok dan ada juga skincare produk yang gak cocok. Dan gue memberanikan diri untuk mencoba yang lebih murah, yaitu Scarlett. Karena menurut gue ya Scarlett banyak sih kan yang pakai. Jadi gue mau coba untuk Scarlett, yaitu di serum. Kan dulu gue nggak ngerti skincare kan, jadi gue nggak terlalu yang rame banget semua gue coba. Jadi gue coba cuma serum tok. Waktu itu dalam kondisi gue udah pakai sabun cuci muka yang cocok, yaitu Garnier Acne Fight yang warna merah. Ya, di supermarket, di Indomaret, di Alfamart, semua supermarket juga ada itu sabun cuci muka kan. Jadinya oke, mudah nih gue mendapatkan tuh sabun cuci muka. Oke, berlanjut ke skincare. Gue nanya-nanya ke temen gue yang sering beli-beli skincare segala macem. Gue nanya dan ternyata dibilang coba Scarlett. Oke, gue coba serum dulu karena gini tipsnya. Jadi kalau kalian baru mau mencoba skincare, jangan FOMO semuanya dicoba. Tapi kayak pertama serum dulu. Serum ini cocok nggak? Jangan langsung kayak lu pakai Scarlett, lu pakai Skintific, lu pakai ini, lu pakai itu dalam waktu yang bersamaan 4-4-nya, dan lu nggak tahu itu apa yang nggak cocok dan apa yang cocok gitu. Jadinya lu harus benar-benar cobain satu persatu yang mana yang cocok, mana yang nggak cocok gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau boros, nggak mau yang mahal-mahal, beli yang share injar aja kata gue. Karena gue semuanya gue coba pakai share injar, kecuali serum Scarlett itu bener-bener beli sekali. Ya udah gue coba dan emang nggak ngefek apa-apa, nggak ada bikin muka gue makin jelek. Tapi kayak kalau misalkan pemakaian udah berkali-kali dan masih aman, ya udah coba sampai habis gitu. Kan nggak mungkin loh sehari 2 hari langsung sembuh kan. Ya udah, gue pakai cara itu, serum, pakai cuci muka serum, udah gitu doang. Terus itu cocok tuh, ya udah botol kedua habis, gue mencoba White Lab. Karena apa ya, gue bukannya kayak Scarlett jelek atau apa, tapi kayak gue pengen mencoba hal baru. Kira-kira kalau gue pakai White Lab cocok nggak ya gitu. Dan ternyata sama, nggak ada ngaruh apa-apa yang buruk gitu di muka gue. Gue tuh sebenarnya apa ya, lama-kelamaan nggak sadar gitu loh kalau misalkan bener-bener muka gue tuh sembuh, apa enggak? Tapi emang benar, sesuatu yang lu tunggu pasti bakalan kerasa lama banget. Tapi kalau misalkan emang bener-bener lu tiap hari lu lakuin terus, nggak sadar kalau lama-lama muka lu tuh bersih. Dan itu yang gue rasain. Gue nggak tahu kayak mana proses tuh muka gue yang mulai gelap-gelap itu hilang tuh, gue nggak tahu kapan. Pokoknya kayak gue tuh lama-lama gue sadar kok muka gue tuh agak bagusan gitu, udah mulai cerah, walaupun masih emang agak ada bolong-bolong kalau nggak kelihatan ya, karena bolong-bolong itu dari si laser itu yang klinik itu kan. Jadi muka gue bener-bener ya tiba-tiba datanglah keajaiban dunia, langsung muka gue bersih seperti ini. Karena banyak orang yang tiba-tiba nanya spill skincare, tapi kayak gue tuh ngerasa bingung loh, apa yang harus gue spill, karena gue nggak tahu apa yang membuat muka gue ini bagus. Jadi gue kadang orang minta spill skincare itu, gue spill yang sekarang gue pakai. Dan jangan malu lu cowok pakai skincare,
Karena kalau lu ganteng juga itu keuntungan buat lu. Ih, cowok ke skincarean, cowok ke perawatan. Masa kalau cowok jelek nggak boleh skincarean biar makin ganteng, terus yang jelek nggak boleh ganteng gitu, yang jelek nggak boleh cakep gitu kan? Aneh emang orang-orang ini. Cowok ke perawatan ke cewek, cowok ke cowok ke cowok ke. Sekarang kan muka gue udah agak lumayan ya. Gue jarang pakai skincare. Ada sih, gak cuma sih di serum. Kalian juga harus pakai toner, harus pakai moisturizer, harus pakai segala macam yang ya ini sunscreen. Ternyata sunscreen itu penting banget buat muka lu yang sering keluar rumah dari pagi sampai malam. Ternyata itu juga penting. Gue baru tahu pas gue lagi masa-masanya jerawatan itu. Jadi ternyata sunscreen itu tuh untuk melindungi kulit lu dari paparan sinar UV. Sinar UV gitu, pokoknya dari sinar matahari lah atau sinar segala macam yang malam hari lah gitu juga. Nah, sunscreen itu bagus banget dan cocok-cocokan juga. Karena gue pernah coba sunscreen yang Skin Aqua yang di Indomaret. Ternyata nggak cocok, muka gue malah makin berminyak dan besoknya jerawatan. Sebenarnya gue nggak terlalu paham sih soal skincare, dan gue nggak terlalu paham soal kulit, gue nggak terlalu paham soal isi-isi yang ada di skincare lu pada itu. Gue nggak tahu kayak niacinamide, salicylic acid, pokoknya salicylic acid, nah itulah pokoknya yang buat jerawat itu harus ada kandungan itunya. Nah, jerawatan tuh definisi kuliah tuh pengen gue tutupin gitu pakai topeng. Tapi ternyata muka lu tuh nggak boleh ditutup biar dia bernafas kulit mukanya. Jadi dulu itu waktu gua jerawatan banget, yang waktu zaman yang baru timbulnya jerawat yang banyaknya, nauzubillah min zalik itu, gua nggak mau pakai masker karena kata temen gua dan kata di Google, lu jangan sampai pakai masker. Gue pengen pakai masker gitu ke kampus tuh, karena di sini tuh kan banyak banget kan, dan ternyata nggak boleh karena biar muka lu itu bernafas. Nah, muka lu bernafas, karena kalau ditutupin masker muka lu jadi kayak ketutup, kayak sesak mungkin ya kulitnya, jadinya harus terbuka gitu loh, biar ya jerawat lu itu ya walaupun kelihatan tapi dia bernafas tuh kulitnya. Karena kalau misalkan ditutup nanti takutnya malah membengkak dan nempel-nempel di masker. Terus masker lu pakai, lu lepas lagi, lu pakai lagi, ntar malah jadi kayak banyak bakteri gitu loh yang di masker. Jadi lebih baik lu sering-sering lu lap aja tisu, kalau enggak lu sering cuci muka. Ya nggak sering-sering juga sih, maksudnya kayak basahin aja mukanya gitu loh, bersihin, tapi nggak usah pakai sabun. Pakai sabun cuci muka itu cuma sehari 2, pagi sama malam gitu. Kalau gua ya, gua nggak tahu, pokoknya gua gitu ya. Buat pejuang jerawat di luar sana, tenang aja guys, kalian pasti mukanya bakalan bagus kalau semisal kalian juga mau berusaha untuk membersihkan itu jerawat gitu. Kalian harus bener-bener banyak-banyak minum air putih, atau enggak harus berhenti minuman makanan yang berminyak, berhenti minuman yang mengandung banyak gula. Definisi yang manis-manis tuh di stop dulu, paling ya tawar, atau enggak ya boleh lah sekali 2 kali, namanya juga manusia ya, tapi ya jangan yang sering-sering. Stop makanan yang berminyak, dan ini sering konsumsi buah. Sebenarnya semuanya itu mempengaruhi loh kebersihan untuk kehidupan sehari-hari. Kayak tangan lu pada itu jangan sering-sering megang muka. Karena dulu itu gue emang bener-bener sering gini kan, sering gini. Nah dulu waktu gue jerawatan, gue tuh suka pakai ini, karena katanya kalau misalkan jerawat lo gatel, lo pakai kayak gini, garuk kayak gini, jangan kayak gini, karena telapak lo itu suka megang segala macam barang, sedangkan kalau ini kan enggak. Jadi lo kalau mau gatel jerawatan itu gini gitu. Kalau misalkan lo pada banyak jerawat ya. Tapi sekarang mah gini juga nggak apa-apa lah. Capek cerita panjang lebar segala macam. Udah kali ya, mungkin segitu aja acne story gue. Gue pernah ngalamin 2 tahun sebagai acne fighter,
dan sekarang masih sih, tapi nggak serajin dulu karena gue sekarang jarang pakai skincare. Tapi tetap jaga minum, jaga makan biar muka lu bagus ya toh. Ya segitu aja. Mungkin segitu aja kali ya guys ya. Terima kasih ya guys ya yang udah mendengarkan cerita gue yang ngalur ngidul, walaupun berantakan bahasanya tapi itu the real story Muhammad Firko Firdaus. Mungkin itu aja cerita gue tentang jerawat. Semoga kalian para pejuang akne di luar sana semangat, jangan sampai lengah. Gue jamin kalau kalian bener-bener mau bersih mukanya pasti bersih. Jangan capek sih sebenarnya kalau udah ngalamin muka lu yang jerawatan, dan jangan ditunggu. Lu tetap lakuin apa yang buat lu muka lu bagus, dan lu juga ngelakuin hal-hal kegiatan sehari-hari juga. Jangan kayak lu pakai obat jerawat terus lu tunggu kapan sembuhnya gitu. Jangan. Ya udah ngalur ngidul aja, biarin aja lalu lalang sehari-hari lu kegiatan. Ntar kayak gua lama-lama bersih. Jangan ditunggu. Saran dan tips dari gue, jangan ditunggu. Karena udah ditunggu pasti bakalan lama. Tapi kalau misalkan gak lu tunggu, lu tetap ngelakuin hal yang lain, tapi lu tetap ngelakuin obat jerawat lu 2 tahun kayak gue, cepet banget. Alhamdulillah. Walaupun banyak sedihnya, banyak stresnya, tapi emang bakal stres sih. Emang lu bakal stres, bakalan nunggu, tapi ya buang jauh-jauh itu. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram gue juga di Muhammad Firko. Karena di situ juga ada highlight tentang jerawat. Gue pernah pakai apa aja di situ ada. Terus juga bantuin gue untuk 1000 subscribers dong guys, please. Buat yang nonton 1000 subscribers, mantap. Thank you.